sekarang kakak bahas soal nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4 itu yang ini. Jadi ada sebuah parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X. Terus digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Ini sejajar dengan sumbu Y ya kalau ke bawah. Nah, jika parabola hasil pergeseran itu memotong sumbu X di X1 dan X2, maka yang diminta nilai X1 tambah X2 sama dengan berapa? Nah, berarti kita harus cari tahu nih. Jadi, kalau kita lihat di sini nih, dia memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Diingat koordinat kartesius, kalau sumbu X nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, dia memotong di X1 dan X2. Nah, berarti kita harus nyari dulu nih persamaan parabola yang baru setelah dia digeser ke kanan sejauh 2 satuan, terus digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Nah, kalau kita ada dua cara nih buat nyelesainnya. Oke, kakak mulai dulu dari cara biasa ya. Oke, ini ada cara biasa dulu. Biar kalian tahu nih konsepnya gimana sih caranya nyelesain soal yang seperti ini. Cara yang biasa digunain, kalian pakai metode apa? Translasi ya. Dipakai translasi. Kenapa sih translasi? Karena dia digeser. Nah, kalau translasi itu kan artinya apa nama lainnya? Pergeseran ya. Jadi pergeseran. Berarti kita translasi dulu. Nah, misalkan aja nih, kita nyari bayangannya anggaplah X aksen dan Y aksen gitu ya. Terus kita misalkan titiknya dia adalah X, Y misalkan gitu ya. Berarti X, Y. Nah, kalau translasi gimana? Ya, kalau translasi kalian tinggal tambahkan. Ya, tambahkan apa? Tambahkan pergeserannya. Kita tahu dia digeser ke kanan. Kalau digeser ke kanan berarti nilai X itu pasti positif ya. Jadi kalau geser kanan kiri, kalau dia kanan atau kiri, kanan kiri itu berarti ini yang berpengaruh nilai apa? Nilai X yang bakal digeser-geser. Kalau atas bawah berarti yang digeser-geser apa? Atas bawah berarti yang digeser-geser nilai Y gitu ya. Nah, ingat kanan dan atas itu bernilai positif. Kiri dan bawah bernilai negatif gitu ya. Analogikan seperti kehidupan sehari-hari ya. Biasanya kan kalau tangan kanan itu lebih baik daripada tangan kiri gitu ya. Kecuali orang kidal ya. Jadi kalau orang normal itu kanan itu bernilai positif, kiri itu bernilai negatif biasanya ya. Nah, kalian tinggal masukkan sekarang. Pertama, kita tahu dia geser ke kanan. Berarti tadi apa? Nilai X yang berubah ya. Sejauh 2. Kanan nilainya positif. Berarti ini nilainya positif 2. X-nya yang berpengaruh. Gitu ya. Berarti X-nya ditambahin 2. Terus dia digeser ke bawah. Nah, kalau bawah berarti nilai yang berpengaruh nilai Y. Gitu ya. Berarti nilai Y yang berpengaruh sekarang. Karena dia ke bawah, berarti dia bernilai negatif. Oke, berarti dia bernilai negatif 3 karena dia geser ke bawah 3 satuan gitu ya. Jadi 3 satuan ke bawah, berarti nilainya negatif 3. Nah, berarti kita dapat nilainya gimana? X aksen sama Y aksennya sekarang adalah X tambah 2, ya penjumlahan matriks biasa ya. Jadi dijumlahkan sesuai dengan elemen yang bersesuaian. Jadi atas dengan yang atas, bawah dengan yang bawah gitu ya. Jadi X tambah 2 terus Y tambah negatif 3 gitu kan. Nah, berarti kita tahu X aksen nilainya sama dengan X tambah 2 gitu ya. Y aksen nilainya akan sama dengan Y tambah negatif 3. Berarti Y aksen sama dengan Y tambah negatif 3. Atau kalau disederhanakan jadi Y plus sama min berarti jadi min gitu ya. Nah, supaya kita gampang berarti ini jadinya pindah aja ruas. Karena kita punya di persamaan itu ada X sama Y aja kan. Berarti kita nyari nilai X sama nyari nilai Y. Ya udah, duanya tinggal pindah ruas bawa ke kiri. Berarti jadi
X aksen 2 pindah ruas berarti jadi negatif 2, itu nilainya sama dengan X. Terus kalau yang ini berarti negatif 3 nya yang pindah ruas nih, jadinya gimana? Ya Y aksen negatif 3 pindah ruas jadi plus 3 sama dengan Y gitu ya. Berarti nilai X nya adalah X aksen kurang 2, nilai Y nya adalah Y aksen tambah 3. Kalian tinggal substitusi nih, berarti tinggal substitusi ke persamaan awal. Persamaan awalnya apa? Ya Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Kalian tinggal masuk ini, nilai Y nya sama dengan Y aksen tambah 3, terus nilai X nya sama dengan X aksen kurang 2, berarti X aksen kurang 2 kuadrat kurang 6 dikali X aksen kurang 2 gitu ya, ditambah 8. Nah, supaya mempermudah aksennya dihilangin aja nih. Jadi aksennya kita hapus sekarang, kita hilangin, nggak usah ditulis. Nah, jadi aksen-aksennya nggak usah ditulis. Jadi Y ditambah 3 sama dengan X kurang 2 dikuadratin, berarti X dikuadratin X kuadrat. 2 dikalikan X, 2X. 2X dikali negatif 2, berarti negatif 4X gitu ya. Terus negatif 2 dikuadratin, berarti jadinya plus 4. Terus negatif 6 dikalikan X, berarti negatif 6X. Negatif 6 dikali negatif 2, jadinya plus 12 ditambah 8. Nah, kalian tinggal sederhana ini. 3 pindah ruas berarti Y sama dengan X kuadrat. Negatif 4X kurang 6X jadinya negatif 10X. 4 tambah 12 tambah 8. Terus 3-nya pindah ruas berarti ini plus 4 tambah 12 tambah 8. Langsung kita jumlahin ya. Berapa tuh? 4 tambah 12 16, 16 tambah 8 jadinya berapa? Ayo. Ya, jadinya 24. Oke ya. Terus 3 pindah ruas jadi min 3. Berarti dapat hasilnya Y sama dengan X kuadrat kurang 10X. 24 kurang 3 hasilnya tambah 21. Nah, inilah dia persamaan parabola yang baru ya. Jadi persamaan parabola yang baru adalah X kuadrat kurang 10X ditambah 21. Nah, sampai sini karena kita diminta nilai X1 dan X2 ketika dia memotong sumbu X, ingat tadi memotong sumbu X berarti nilai Y sama dengan 0 ya. Berarti kita tahu sekarang nilai Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat kurang 10X tambah 21. Nah, sampai sini kita ketemu apa? Ya mirip seperti persamaan kuadrat ya. Jadi bentuknya ini sekarang adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, berarti kalau kita nyari X1 tambah X2 supaya kita nggak perlu nyari faktornya, kita tinggal pakai rumusnya. Masih kan nggak? X1 tambah X2 gimana? Ya, min B per A gitu ya. Jadi negatif B dibagi A. B-nya berapa? Negatif 10. Berarti negatif 10 dibagi A-nya, ya A-nya 1 ya. Jadi A-nya 1. Coba. Negatif dibagi negatif, negatif jadi positif ya. Bagi 1 berarti 10. Ya, berarti positif 10. X1 tambah X2. Oke, selesai. Berarti dapat jawabannya adalah 10. Nah, ini cara yang biasa digunakan gitu ya. Terus gimana cara yang nggak biasa? Oke, kasih tahu nih cara cepetnya. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, sekarang kita perhatikan. Pertama, yang perlu kalian cari kan kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8, gitu kan ya. Nah, kalian cari aja dulu X1 sama X2 dari ini. Nah, berarti ini dibuat dia sama dengan 0 dulu ya. Nah, ketika kalian udah dapat sama dengan 0, berarti kalian tinggal cari X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Sama aja dengan negatif 6 dibagi 1. A-nya, B-nya negatif 6, A-nya 1 gitu ya. Berarti negatif 6 jadi positif 6. 6 dibagi 1 ya udah 6 gitu ya. Berarti kita tahu dapat X1 tambah X2 yang awal gitu ya, yang awal dari yang ini persamaan ini itu adalah 6. Terus gimana caranya dapat yang baru? Nah, ingat, kalau kalian lihat di sini, ini kan yang berpengaruh cuma X doang ya. X1 sama X2.
berarti yang kita pikirin apa? Cuman yang berpengaruh di nilai X. Yang berpengaruh di nilai X itu berarti yang geser kanan sama geser kiri. Berarti yang atas bawah nggak usah dipikirin, bodoh amat gitu ya. Jadi kalian tinggal pikirin yang atas sama yang bawah. Dia geser ke kanan sejauh 2. Berarti X1-nya nambah 2, X2-nya juga nambah 2 gitu ya. Jadi karena ini bergeser ke kanan sejauh 2, berarti nambahin 2. Karena ingat, kalau kanan berarti positif, berarti nambah 2 ya. Ya udah, berarti kalian tinggal tambahin nih. Tambahin hasilnya. Didapat X1 tambah X2 ditambah 2 tambah 2 4. Nah, berarti X1 tambah X2 yang awal itu adalah berapa? 6 kan? Ya udah, 6 tambah 4 selesai. Itu jawabannya 10. Sama aja ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung pakai X1 sama X2, pakai aja misalkan di sini berapa? Misalkan X3 sama X4. Di sini berarti X3 sama X4. Nah, jumlah yang baru itu adalah X1 sama X2. Berarti dia ini, yang ini sama aja dengan X1, yang ini sama aja dengan X2. Maka dapatlah kalian hasilnya. Oke, gitu doang nih untuk yang nomor 4. Gampang ya. Jadi caranya cepatnya kalian tinggal cari dulu yang pertama, dilihat jumlah akar-akarnya. Habis itu kalian tinggal tambahin pergeserannya doang ya. Geser ke kanan atau ke kirinya doang, karena yang berpengaruh cuma nilai X. Ya udah, kalian udah dapat jawabannya nanti 10. Oke, selesai. Itu yang nomor 4.